Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, dan selamat pagi hadirin yang terhormat. Sebelum saya menyampaikan argumentasi saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Farel Madani Putra Sibuan dari SMA Negeri 9 Jakarta. Dan hari ini saya berdiri di sini sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah. Mosi yang diberikan pada siang hari ini adalah Dewan ini berpendapat bahwa politik dinasti dapat mengancam demokrasi. Pertama-tama, mari kita mendefinisikan 3 kata kunci utama di dalam mosi tersebut. Kata kunci yang pertama adalah politik dinasti. Politik dinasti merupakan tujuan untuk mempertahankan kekuasaan secara turun-temurun yang dilakukan dalam kelompok keluarga politik tertentu yang masih terikat hubungan darah. Yang kedua adalah mengancam. Mengancam merupakan tindakan yang dapat membahayakan atau merusak orang lain dan juga kepentingannya. Yang terakhir adalah demokrasi. Demokrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI merupakan bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta dalam memerintah dengan perantara wakilnya. Dan dalam konteks ini berarti politik dinasti atau kekuasaan turun-temurun merupakan tindakan yang dapat membahayakan sistem pemerintahan yang rakyatnya turut serta dalam pemerintahan tersebut. Kami tim pemerintah sangat setuju dengan mosi tersebut berdasarkan beberapa argumen berikut. Dan tak dapat dipungkiri bahwa politik dinasti juga merupakan hal yang umum dalam banyak negara dan khususnya di negara Indonesia kita yang merupakan negara demokrasi. Contohnya, partai-partai politik yang penguasanya memberikan kekuasaan secara lebih kepada famili dan juga saudaranya yang berkaitan dengan partai tersebut. Dan bahkan dalam pihak pemerintah sendiri yang merupakan poros utama dalam pengembangan kebijakan baru di dalam negara juga ada politik dinasti di dalamnya. Baik, mari kita lanjut ke penjabaran argumen saya. Argumen saya yang pertama adalah politik dinasti dapat menyebabkan kekuasaan yang terlalu terpusat kepada keluarga tertentu. Seperti yang saya singgung sebelumnya pada contoh, jika politik dinasti terdapat dalam suatu kepemerintahan demokrasi, dikhawatirkan menyebabkan kepentingan keluarga menjadi prioritas daripada kepentingan publik. Dan keputusan yang diambil oleh pemerintah dengan bersamaan dengan adanya politik dinasti di dalamnya dapat menjadi kurang relevan, kurang akuntabel, dan juga kurang transparan bagi masyarakat luas. Argumentasi saya selanjutnya adalah politik dinasti dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan bagi masyarakat terhadap pemerintah dan dapat menyebabkan ketidakstabilan politik serta sosial. Sebagai negara demokrasi yang rakyatnya turut serta dalam pengembangan kebijakan-kebijakan baru, pemikiran sederhananya adalah jika rakyat saja tidak puas dengan pemerintahan negara demokrasi tersebut, bagaimana negara tersebut akan kondusif? Bukankah rakyat merupakan unsur utama dan yang paling penting dalam demokrasi, bukan hanya pemerintah saja? Argumentasi terakhir saya adalah selain dari keputusan pemerintah dan juga respon dari masyarakat itu sendiri, dikhawatirkan politik dinasti juga akan menyebabkan ketidakadilan bagi para pesaing-pesaing politik. Yang pasti, anggota keluarga politik yang terikat politik dengan memiliki keuntungan lebih banyak dan juga relasi dan juga jangkauan yang lebih banyak kepada sumber daya politik yang lainnya. Dan dapat merugikan calon-calon pemimpin yang lebih mampu dan juga kompeten untuk memimpin negara demokrasi dan bukan dari pemerintah itu sendiri. Dalam sistem demokrasi sendiri juga terdapat sistem pemilihan untuk siapapun yang akan menjadi pemimpin. Sistem ini juga dilakukan oleh masyarakat tentunya, bukan sebelah pihak saja dari tim pemerintah yang merupakan masih dalam hubungan darah. Sebagai negara demokrasi, kita harus memastikan bahwa kepentingan publik harus diprioritaskan lebih dahulu daripada prioritasin kepentingan-kepentingan yang tidak publik yang merupakan individual ataupun dari keluarga tertentu. Dan yang terakhir, pada dasarnya demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Bukan dari rakyat, oleh rakyat, untuk pemerintah. Sekian, saya kembalikan ke moderator.
Saya Farel Madani Putra Hasibuan sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.